Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tusahhir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah majlis dzikir khataman Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh ikhwan, kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di seantero dunia, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap selalu berusaha mentaati, menjalankan segala perintah beliau, juga berusaha berupaya menjauhi segala larangan beliau,
serta istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul ujma dari beliau, memperoleh air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan bahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 9 di bulan Dzulqa'dah. Kalau kata orang tua dulu, bulan ini dinamakan bulan Hafid. Hafid kata anak muda itu singkatan, kepanjangannya adalah Hanet Kajepit. Jadi bulan ini bulan Dzulqa'dah, tanggal 9 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 di bulan Mei tahun 2025. Dan majlis zikir khotaman kita untuk wilayah Cibarusah malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-264. Tadi saya lihat di grup undangannya ke-261. Pertemuan yang ke-264. Mudah-mudahan seluruh ikhwan, termasuk saya, semuanya yang hadir, semoga oleh Allah dibukakan berbagai macam pintu keberkahan dari langit dan dari bumi dan dari berbagai penjuru. Terutama kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah dibarokahkan umur kita, kesehatan badan kita, keluarga kita, anak-anak kita, cucu dan mantu kita, dan dibarokahkan apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, semoga oleh Allah selalu dibarokahkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam salah satu hadisnya, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Kata beliau dalam sabdanya, inna likulli syai'in shiqolatun wa shiqolatul qulub dzikrullah. Inna likulli syai'in, satu hune ikut tetep ing dalam saban-saban perkara, shikolatun utawi alat pencuci. Maksudnya sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pencucinya. Pasti ada alat pencucinya. Lalu apa alat untuk mencuci, untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran hati, dari berbagai macam noda-noda yang ada di dalam hati, dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati? Kata Nabi, wasiqolatul qulub dzikrullah. Dan alat pencuci hati adalah dzikrullah, berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau banyak orang, sepi atau ramai, gelap atau terang benderang, dimanapun kita selalu berzikir kepada Allah. Jadi kalau bahasa Pamersa Abah Anom, guru musik kita, putus disambung, lupa diingat.
Mati, Tidur. dihidupkan. Artinya zikir hobinya jangan sampai terputus, jalan terus. Karena zikir hobi ini, zikir samar ini, zikir rahasia ini, zikir yang dilakukan di dalam hati ini bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, ruangan. Pokoknya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, entoh sekalipun dalam keadaan punya hadas besar, bahkan sedang buang kotoran di toilet, tetap kita zikir hobinya jangan putus. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz 9 ayat 205. Allah telah berfirman, wadzkur rabbaka bi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Para hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas berdasarkan hadis tersebut yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa alat yang paling efektif, yang paling tepat dan efisien dan berdaya guna untuk membersihkan, mensterilkan, mensucikan hati kita dari roan-roan, dari totol-totol hitam yang menempel di hati kita diakibatkan perbuatan dosa, untuk membersihkan hati kita, batin kita dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai macam sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati. Yang paling efektif dan efisien alatnya adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah. Berarti salah satu di antara faidah, manfaat, fungsi atau kegunaan berzikir kepada Allah adalah untuk membersihkan hati kita. Seandainya kita oleh Allah diizinkan bisa melihat keadaan hati kita, mungkin banyak kotorannya, mungkin hitam hati kita, banyak totol-totol hitam yang melekat di hati kita. Seandainya kita umpama diizinkan oleh Allah dalam tidur mimpi melihat hati kita sendiri, mungkin banyak totol-totol hitam diakibatkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, bersihkan hati kita dari berbagai macam sifat-sifat tercela dengan banyak berzikir kepada Allah. Di antaranya, dari sekian banyaknya penyakit hati, afatul qalbi, penyakit hati, dari sekian banyaknya sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati manusia, yang paling sangat amat berbahaya sekali adalah sifat sombong, sifat takabur, sifat kibir, sifat angkuh. Sifat ini dimiliki oleh iblis. Sampai-sampai iblis oleh Allah diusir dari dalam surga gara-gara sombong. Padahal dulu namanya bukan iblis. Itu dikasih nama iblis oleh Allah setelah apa? Setelah membangkang atas perintah Allah, ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam, membangkang, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya kata Allah, ukhruj minha fa innaka rajim. Hei iblis, keluar kau dari dalam surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang sangat terkutuk.
Padahal dulu namanya ajajil. Ajajil bentuknya sangat indah, bagus, mempunyai sayap. Selama berada di dalam surga sebelum dikutuk itu beribadah kepada Allah. Konon katanya sudah selama 7.000 tahun melakukan ibadah kepada Allah. Tapi ketika disuruh bersujud oleh Allah kepada Nabi Adam, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kata Allah, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kata Allah, usjudu, bersujudlah kalian semua, wahai seluruh para penghuni surga. Fasajadu, maka lalu mereka pun semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Illa, kecuali iblis. Padahal dulu namanya ajajil, ahli ibadah itu. Loh, iblis gara-gara sombong diusir dari dalam surga. Kira-kira gimana ya kalau kita hidup sombong pengen masuk surga? Iblis aja sudah ada di dalam surga, gara-gara sombong diusir. Kita pengen masuk surga, tapi di hati kita ada sifat sombong, walaupun sebesar atom. Atom itu kan partikel terkecil dari molekul-molekul, kalau nggak salah dalam fisika. Bener juga, Nah, bener. Molekul dari. Lupa lagi dulu diajar fisika. Bener. Nah, sehingga sifat takabur, sifat kibir, sifat sombong ini wajib dilenyapkan, jangan sampai ada di dalam hati kita. Dalam Al-Quran surah yang ke-31, yaitu surah Luqman, juz 21 ayat 18, Allah telah berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Biasa kalau orang sombong ketemu orang lain, dia memalingkan wajahnya. Cek bahasa orang ngabalir gitu, malengos, bari nyiduh. Nah, biasa begitu orang sama gitu. Kemudian wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Awalnya ijab bin nafsi, awalnya membanggakan diri. Loh, lamun orang mal kieu ieu. Pokoknya merasa pampang we, merasa paling hebat, paling kaya, merasa paling berkuasa, pokoknya merasa paling itu palingnya. Nah, biasanya kalau sudah muncul, kalau sudah timbul perasaan seperti itu, maka ujung-ujungnya takabur, sombong. Akhirnya meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain, mengecilkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Nauzubillah min. Ini sifat takabur, sifat yang dimiliki oleh iblis. Artinya kalau ada orang beriman bersikap takabur, sombong, berarti anak buah iblis. Kalau kita tahu anak buah iblis, ngapain diikutin? Jauhin, jangan ikutin. Ntar kita kebawa celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kibir, sifat sombong, misqalu dzarratin, walaupun sebesar jarrah, sebesar atom, maka dilarang masuk surga. Diharamkan masuk surga walaupun ia ahli ibadah, walaupun ia ahli sholat, walaupun ia ahli berzikir. Tapi kalau umpama di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun kecil, sekecil ujung jarum, itu diharamkan masuk surga. Coba bayangkan, segitu teh ahli ibadah, segitu teh ahli sholat, segitu teh ahli zikir, tukang ibadah, tukang sholat, tukang zikir. Tapi kalau di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun kecil, dilarang masuk surga. Apalagi yang bukan, apalagi kalau umpama kita bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, bukan ahli zikir, sombong lagi. Masya Allah, gak ketulungan itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak bisa masuk surga, tidak akan masuk surga, diharamkan masuk surga. Siapa? Man, orang. Karena yang ada orang tersebut fi qalbihi, ikut tetap ing dalam hatine, di dalam hatinya misqalu dzarratin min kibrin, terdapat sifat sombong walaupun sebesar jarrah atau sebesar atom. Lalu pertanyaannya adalah, sifat takabur itu sebenarnya apa? Sifat kibir, jadi bisa disebut takabur, bisa disebut kibir. Sifat kibir atau sifat takabur yang mengandung arti sombong, kata Nabi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Ini kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, seperti Abu Jahal menolak Islam yang dibawa oleh Nabi. Itu Abu Jahal sombong. Seperti kaum Nabi Nuh menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Nuh, dan kaum-kaum yang lainnya pada zaman dulu yang memusuhi para nabinya, membenci para nabinya, bahkan mencaci maki para nabinya. Mereka adalah orang-orang yang sombong, yang menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi utusan Allah. Makanya mereka dibinasakan oleh Allah karena mereka durhaka kepada para nabi mereka. Yang kedua, kata Nabi, sombong itu adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Tikang si eta nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Nih, saya orang kaya, saya di sini yang berkuasa. Jangan coba-coba melawan saya. Sombong dalam bentuk apapun itu sangat dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah benar-benar tidak menyukai, artinya Allah benar-benar benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong dengan keturunan, nih saya keturunan orang kaya, maupun sombong dengan pangkat, nih saya pangkatnya bintang 4. Kata temannya, baru bintang 4 lah sombong, saya di bintang 7 sampai puyeng ini. Pas kirim baru bintang 4 udah sombong, saya bintang 7 aja nggak sombong.
maupun sombong dengan ilmu atau sombong dengan ibadah, merasa ibadahnya paling hebat, paling rajin, lalu orang lain dikecilkan, direndahkan, merasa ibadahnya hebat, akhirnya muncul dalam hatinya terheran-heran terhadap diri sendiri. Wah, jangan-jangan saya udah jadi wali nih. Jangan-jangan saya udah jadi nabi nih. Merasa hebat. Awas, hati-hati. Iblis itu, syaitan itu pinter menggoda manusia. Mualgi atau kibar sesok sampai tergoda. Apalagi kita ilmu kita, ibadah kita dibandingkan dengan kibar sesok, oh jauh banget. Kibar sesok seorang ulama besar, muridnya banyak ribuan, ilmunya tinggi, ibadahnya luar biasa, tapi lihat matinya suul khotimah, naudzubillah min tergoda oleh iblis. Apalagi kita. Awas, hati-hati, jangan sampai di hati kita ada perasaan merasa hebat, jangan sampai merasa lebih dari orang lain. Walaupun kita rajin ibadah, nggak usah merasa bangga, nggak usah. Karena kita disuruh rajin ibadah bukan untuk berbangga-banggaan, tapi itu untuk menunjukkan bahwa kita itu lemah butuh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul. Kata Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar secara langsung bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku beritahu tentang ahli neraka? Nah, ini kata Rasul nih kepada para sahabatnya. Saat itu ada Harisah bin Wahab mendengar. Lalu kemudian kata Rasulullah, kullu utullin wa buwajin wa jawajin mustakbirin. Kalau kalian ingin mengetahui tentang ahli neraka, kata beliau, kullu utulin jawajin mustakbirin, yaitu setiap orang yang kejam. Biasa orang kejam itu nggak punya perasaan, masa bodoh dengan perasaan orang lain. Pada orang lain sakit, tapi dia nggak merasa, biasa-biasa aja, bahkan merasa gimana ya, nggak punya perasaan lah, kejam. Nah, itu orang yang kejam, kata Nabi, itu ahli neraka, walaupun dia ahli ibadah. Kemudian jawajin, orang yang rakus, ingin menguasai semuanya, nah, itu rakus. Kalau saya boleh bertanya, hewan-hewan apa yang memiliki sifat rakus? Berit. Hah? Berit. Tikus. Tikus kalau lagi makan apa ya? Bala. Kalau dia ada bala-bala nggak apa-apa. Berarti sekarang yang lagi makan bala-bala siapa tuh? Berit. Enggak. Menurut kebanyakan pendapat orang, hewan yang paling rakus itu anjing. Contoh, anjing nih, anjing lagi makan daging di tepi lautan. Ada bayangan dia tuh, ada bayangannya di air laut. Dia pikir orang lain lagi makan. Itu padahal dia lagi makan daging, dia tinggalkan, dia loncat ke sana, akhirnya dia kecemplung. Tuh saking selakahnya. Nah, orang yang celaka itu memiliki sifat anjing. Nah, dibilang akan menghalalkan segala macam cara. Nah, jadi kata Nabi, apabila kalian ingin mengetahui tentang ahli neraka, yang pertama kullu utulin, setiap orang yang kejam, yang masa bodoh dengan perasaan orang lain. Yang kedua jawajin, setiap orang yang rakus. Dan yang ketiga mustakbirin, orang yang sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedikit lagi perlu kita ketahui bahwasanya kemuliaan itu milik Allah.
keagungan itu milik Allah, kebesaran itu milik Allah. Allah lah yang maha mulia, Allah lah yang maha agung, Allah lah yang maha besar. Selain Allah semuanya kecil, tidak ada apa-apanya. Serta kesombongan adalah merupakan selendang Allah. Maka oleh karena itu apabila manusia bersikap sombong, seakan-akan dia mengambil selendang Allah, seakan-akan dia merebut selendang Allah, seakan-akan dia mau menyaingi Allah. Padahal Allahu Akbar. Setiap kali kita mau sholat, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kalau kita implementasikan kalimat itu di luar sholat, itu supaya kita hidup tawadu, nggak merasa besar, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling kaya, nggak merasa paling berkuasa. Makanya kalau ada orang rajin sholat, setiap mau sholat selalu mengucapkan Allah Akbar Maha Besar, tapi hidupnya sombong, berarti selama ini hakikatnya dia belum sholat, belum mendirikan sholat. Jadi sholatnya baru sebatas formalitas, belum mendirikan sholat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka boleh jadi sholatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Allah dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, salah satu di antara buah sholat yang kita kerjakan adalah wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, dirikan sholat. Allah tidak pernah mengatakan kerjakan sholat. Yang Allah perintahkan bukan mengerjakan sholat, tapi yang Allah perintahkan aqimis sholat, dirikan sholat. Setiap ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat selalu menggunakan kalimat akim atau akimu, yang artinya dirikanlah. Jadi kita disuruh mendirikan sholat, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat. Kalau sebatas mengerjakan sholat, selesai sholat berbuat dosa lagi. Tapi kalau orang mendirikan sholat, maka seluruh ajaran-ajaran mulia yang terkandung di dalam sholat diterjemahkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Hilang sifat sombongnya, muncul sifat tawadunya, hilang sifat bakhilnya, muncul sifat dermawannya. Itu orang yang benar-benar mendirikan sholat. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah berfirman. Nah, ini namanya disebutnya hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ditulis, yang tidak dicatat dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran. Jadi wahyu Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran itu namanya hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Kata Allah, al-izzu ijari wal kibriya'u ridai. Faman naja'anni fi wahidin minhuma faqad azzabtuhu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah begini, ini kata Allah, bukan kata Nabi lagi, kata Allah. Kata Allah, kemuliaan itu adalah pakaianku. Kemuliaan itu adalah pakaianku. Jadi kalau kita rajin berzikir, rajin beribadah, tujuannya ingin menjadi orang mulia, itu salah. Jangan. Kita rajin beribadah, rajin berzikir, tujuannya mencari ridho. Soal mulia itu urusan Allah. Karena banyak orang yang rajin ibadah tapi nggak dimuliakan oleh Allah. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Kata Allah, al-izzu ijari. Kemuliaan itu adalah pakaianku. Wal kibriya'u ridai. Dan kebesaran itu atau sombong itu adalah selendangku. Faman naja anni fi wahidin minhuma faqad anjabtu. Maka barang siapa yang menyaingi dalam salah satu dari keduanya, maka sungguh kata Allah, faqad anjabtu, maka sungguh aku benar-benar akan mengajabnya. Nah, jadi kemuliaan itu pakaian Allah.
kesombongan itu atau kebesaran itu adalah selendang Allah. Barang siapa yang menyaingi salah satu daripadanya, kata Allah, faqad ajabtu. Itu pakai kodnya kode harfiah. Ajab itu asalnya fi'il madhi ajaba, yu'adzibu ta'jiban. Dan ikuti wajan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ajaba yu'adzibu adziban. Nah, fi'il madhi kemasukan kode harfiah mengandung makna litahqiq, menyatakan kesungguh-sungguhan. Jadi bukan main-main ini Allah. Faqad ajabtu, maka sungguh kata Allah, aku benar-benar akan mengajabnya. Artinya orang yang sombong itu cepat atau lambat pasti akan diajab oleh Allah di dunia dan di akhir. Tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat, seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, pasti oleh Allah akan diajab. Kalau belum diajab, ada dua kemungkinan. Mungkin Allah sayang sama dia, ngasih kesempatan agar dia bertobat, nggak sombong lagi. Yang kedua, boleh jadi diistidroj, disumpun. Ibarat kita main layang-layang itu diulur, supaya nanti ajabnya lebih pedih. Nah, untuk bilang min. Nah, lihat Fir'aun, sombongnya luar biasa. Ujung-ujungnya oleh Allah ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu sekelas Fir'aun, tentaranya jutaan, sang penguasa di kota Mesir, negara Mesir. Ujung-ujungnya oleh Allah diajab, ditenggelamkan di Lautan Merah. Lihat bagaimana tidak hebat seorang Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dibakar. Luar biasa kesombongannya. Ujung-ujungnya dibinasakan. Abu Jahal. Banyak contoh-contoh di zaman dahulu orang-orang yang sombong kepada para nabi. Sekarang para nabi nggak ada, tapi ada penerusnya, para ulama, para kiai, para asatid. Al ulama warasatul anbiya. Mereka lah yang meneruskan perjuangan dakwah para nabi dulu untuk tetap menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Masya Allah, hati-hati, hati-hati. Jangan merasa aman, karena la ta'khudhuhu sinatun wala, Allah tidak tidur. Jangan dianggap Allah tidur. Jangan dianggap Allah ngantuk. Allah tidak ngantuk, Allah tidak buta. Allah tahu persis siapa yang sombong di antara manusia, cepat atau lambat oleh Allah pasti akan ditenggelamkan, pasti akan diajab dengan ajab yang sangat pedih. Na'udzubillah min. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Minal kibri. Atau boleh minat takaburi. Takaburi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada Engkau minal kibri, dari kesombongan. Jadi jangan sampai di hati kita ada sifat sombong, mengecilkan orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, merasa diri paling hebat, paling berkuasa, paling kaya, paling segala-galanya. Na'udzubillah min. Orang seperti ini jangan didengar, karena akan mencelakakan kita. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian barangkali dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman ibu kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, semoga semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah kita istiqomah duduk di majlis zikir utama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah min
Ya Rasulullah, salamun alaik ya bi'asani wa darati aqdatan yasin wal alamin ya huhainal judi wal kirami ya huhainal judi wal karami Rabbi panpana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa min sani tariqatihim ya muhammadin biwal fitahim wa muhammadin binal fitahim Allahumma inna nas'aluka imanan dariman Amin. wa nas'aluka qawlan khashi'an Amin. wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa Amin. nas'aluka ilman shalihan wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala wa Amin. nas'aluka ilman nafi'an wa Amin. nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala wa Amin. nas'aluka dinan qaiman Amin. wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa Amin. nas'aluka tamamal 'afiyah Amin. wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah Amin. wa nas'aluka al-ghina 'anil nas wa nas'aluka khairan katsira Amin. wa nas'aluka salamah wal barakah was sa'adah wal Amin. karamah wal amanah min kulli balai dunya wa adzabil akhirah warzuqna husnal khatimah inda intihai ajalina bi qouli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Amin. ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Amin. Allahumma hassil maqasidana min maqasid dunya wal akhirah Amin. rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.